Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya pepanggihan wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa. Salam Rahayu, salam sastra budaya. Pemanggihan malih wonten ing Radio Edukasi. Insan Edukasi wonten ing kalodhangan menika sampun nyawiji dumateng panjenengan sedaya nggih menika Mas Suwarto, Mas Adi Satyaka lan ugi Mas Ibron ZA. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Wah, matur nuwun nggih. Salam sastra budaya. Siap, salam sastra budaya nggih. Insan Edukasi wonten ing kalodhangan menika kula lan panjenengan sedaya badhe mbabar utawi mbahas ngrembak. Nah, menika wonten frame besar nggih menika The Power of Sastra. Nah, kenging menapa to sastra menika kok napa nggih istilahipun duweni nggadahi kagungan kekuatan ingkang kados pundi wonten ing salebeting sastra menika. Lah mbok bilih insan edukasi menika sampun mangertos bilih sastra menika wonten sebatan dulce et utile. Nah menika jatosipun kados pundi mangke dipun babar kalian tetiga tiyang ingkang sampun pinunjul sampun pono bab samu barang kawis mligi bab sastra nggih. Nggih. Mungkin ingkang sepisan saking Mas Suwarto rumiyin. Nah menika minangka praktisi bab sastra menika kagungan lare utawi siswa ingkang kathah nggih Mas Suwarto nggih. Nggih. Nah menika kados pundi Mas? Sastra menika kok dipun sebat dulce et utile. Nggih. Mas Afang lan para stresna budaya sastra ingkang mapan wonten ing pundi kemawon. Bilih sastra menika estunipun minangka kaca benggala ingkang saged nemtokaken sae lan botenipun babagan kualitas panguripan kehidupan setiap hari saben dintenipun. Amargi menapa karya-karya sastra nalika semanten menika saged mbentuk manusia yang dimanusiakan untuk bermasyarakat. Karena amargi wonten sanepan-sanepan wonten karya sastra menika kathah sanget. Sae menika wonten ing tembang, sae menika wonten ing geguritan lan sanes-sanesipun. Pramila kala wau kula matur bilih sastra menika minangka cerminan gegambaran panguripan wonten mliginipun wonten ing tanah Jawi. Mbok menawi Mas Adi Satyaka? Oh nggih. Nggih, Mas Adi. Pripun Mas? Mboten sepaneng Mas Jawi. Nggih, Mas Warto, Mas Afang, Mas Imron sik ya, Pak. Nggih. Oke, kalau wau Mas Warto sampun ngendikaken sudah menjelaskan bahwa sastra itu adalah cermin ya toh. Kaca benggala ya. Jadi langsung ya ke karya sastra ya. Jadi ketika kita melihat berbagai karya sastra, kadang kita mentertawakan tokoh yang istilahnya antagonis. Ya, ya. Oh bandit itu kan. Betul. Kita ngalem-ngalem tokoh yang baik sifatnya. Kemudian kita mencibir tokoh-tokoh yang mungkin licik. Ya kan, sengkuni misalnya ngono kuwi lho. Ya toh. Nah, gitu ya, Mas. Ya, kita harus ingat. Ya, kudu dieling-eling. Karya sastra kuwi sawijining kaca benggala. Jadi, ketika kita mentertawakan mereka, itu sama dengan mentertawakan apa? Iya, Diri sendiri. Awake dhewe. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi ya secara umum ya karya sastra itu hadir. Itu mengevaluasi diri kita. Ya, apa yang kita tertawakan itulah yang kita lakukan. Apa yang kita cibir itulah yang kita memang lalui sehari-hari.
apa yang dilakukan oleh tokoh yang kita anggap baik sebagai contoh, minangka tulodo, sebagai pedoman, itulah yang sebenarnya harus kita ikuti. Ya, nek apik ya ditutke. Nek elek ya dihindari, ya didoi seperti itu. Nek ana sing nuduhke pitutur atau semacam hal-hal yang bisa menuntun kita ke arah yang kita anggap baik, ya itu kita catat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai karya sastra adalah cermin masyarakat. Karya sastra kuwi kaca benggala. Jadi kita itu mengevaluasi diri kita itu melalui berbagai karya yang diciptakan oleh pengarang melalui karya sastra. Nah, karya sastra menika kan nggadahi paugeran. Ya. Karya sastra seperti apa yang bisa dijadikan kaca benggala adalah karya sastra yang memang cinipta, ya. Saya bilang diciptakan, bukan dikarang, bukan ditulis, tapi dicipta, ya. Karena apa? Karena pengarang itu adalah orang yang jenius. Dia mampu mengakomodasi sesuatu yang konkret itu, ya, kemudian dikemas secara fiksional, ya, direko-reko, ya, dadi sawijining karya sastra kang endah lan duwe paidah atau fungsi. Makanya tadi migunani dulce et utile, tulisannya dulce et utile, ya. Jadi karya sastra itu harus punya nilai estetik, ya. Ya, utile dulce, ya. Nilai estetik indah, ya, sehingga enak dibaca. Walaupun itu sedih, ya kan, tetapi enak dibaca, ya kan. Sedih itu menjadikan sesuatu itu sekarang nek napa Mas? Didi Kempot, ya toh. Sedih ora apa-apa dijogeti wae. Nah, gambarannya semacam itu loh. Jadi karya sastra itu menghadirkan berbagai rasa tetapi dikemas secara estetik. Ya, sehingga berbeda dengan berita, bahasa berita. Ya kan? Ya, kalau dengan bahasa estetik itu, karya itu dibaca berkali-kali akan asik. Tidak akan pernah luntur. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia mempunyai disajikan secara estetik, dia akan bisa dikuliti, diuncei, ya kan? Dalam bahasa Inggris what is behind the words, ya. Selalu ada pesan, ya, di balik kata-kata, tembung ukara sing dicawisake dening pengarang. Pasti ada, ya kan? Tapi kan yang penting si pembaca itu bisa memahami ketika ada sajian. Artinya sajian betul, itu karya sastra itu kan? Betul. Nah, itu nanti segmen nanti ya sebenarnya. Tapi satu hal patut dicatat, moco karya sastra kuwi memang butuh kecerdasan. Ya. Betul, ini sebenarnya yang akan dikatakan oleh Mas Warto, ya toh. Membaca karya sastra itu perlu kecerdasan. Ya, supaya apa? Dia tidak hanya berhenti pada nilai-nilai kesenangan saja. Ya apik, iki ternyuh nangis gulung-gulung, rampung ya wis. Ya, itu bukan pembaca yang jadi pembaca ada dua, ya. Ya, ada common reader. Common reader ini pembaca biasa. Ya, dia hanya akan menikmati kulite. Yeah. Ya toh Mas Imran. Nek seneng ya seneng, nek sedih sedih. Haru ya etok-etoke berbes mili bar kuwi diusapi seperti itu. Tapi ada yang namanya sophisticated reader. Sophisticated reader ini adalah pembaca canggih, ya. Dia tidak akan pernah berhenti pada kesenangan, kesedihan, haru ora. Ya, dheweke akan goleki. Kenapa tokoh utama niki jenenge Imron? Kok duduk Warto? Loh, ini pasti akan dikuliti oleh si pembaca, ya. Kenapa seperti itu? Karena karya sastra yang baik itu, ya, berbagai sisi struktur yang dibangun oleh pengarang itu pasti punya nilai fungsi. Ada pesan lah di Nah, situ. iya, jadi kenapa aku nganggo tokoh Imron tinggo tokoh utama? Ya toh. Kok duduk misalnya jenenge Robert? Ya, kok duduk jenenge Johnny, misalnya seperti itu, ya kan? Kenapa Imron? Nah, kenapa settingnya misalnya pinggir Kali Code? Kok duduk pinggir pantai Kuta? Nah, semacam itu. Nah, inilah yang harus dikuliti. Nah, pembaca canggih itu nanti akan memperoleh
apa yang dimaui oleh pengarang, pesan yang dimaui oleh pengarang. Nah, itulah sebenarnya yang harus dicermati ketika kita membaca karya sastra. Karya sastra yang baik itu pasti akan membawa pesan tertentu. Bukan pesan yang baik, tapi pesan tertentu. Ya toh? Nah, pesan tertentu itulah nanti yang akan kita temukan menjadi apa? Menjadi cermin bagi kita. Nah, begini dulu lah. Mas Imron terus ayo. Kalau terima kasih. Terima kasih. Kalau pendapat saya ya maksudnya gini. Tadi dikatakan bahwa sastra adalah kaca benggala. Ya, kaca benggala. Kalau saya malah ingat Galileo. Wah. Artinya gini. Sastra itu bukan hanya untuk kaca benggala, artinya melihat ke belakang, tetapi juga bisa melihat ke depan. Artinya gini, sekarang berapa YouTuber atau berapa orang yang searching ketika dia melihat ramalan Joyoboyo dan sebagainya itu, Ya, betul. pengennya betul. melihat ke depan. Karena memang di era-era zaman dulu itu kan banyak yang waskito, Ya. seorang sastrawan itu kan ya, taruhlah Ronggo Warsito, dan dia tidak hanya sebagai membaca untuk kita membedah diri kita sendiri, artinya menanjangi diri sendiri, tetapi juga membedah zaman. Bisa jadi semacam kayak taruhlah, oke lah, suatu contoh ketika membedah diri sendiri, kita lihat Mahabharata lah. Wah, aku nonton, wah aku kayak Werkudara, apa aku kayak Janaka, apa kayak aku Nakula dan sebagainya. Tetapi ketika kita membaca semacam Kalau Tidurnya Ronggo Warsito, itu kan kegelisahan dia. Kegelisahan dia ketika zaman itu zaman posisi timpang bagi dia ya, Pak. Artinya disinilah peran sastra itu biasanya kalau di dalam proses di masyarakat Jawa dan sekitarnya kan ada namanya proses inisiasi ya. Dari kecil, kitan sampai dan sebagainya. Sama ini zaman kan. Zaman pas lagi asik-asike, zaman gundah-gundahe, zaman belajar itu biasanya ada sastra yang di situ. Suatu contoh, 2 menit lagi ya. Suatu contoh gini aja. Suatu contoh gini aja lah. Di era-era 80 ya, mungkin atau 70 akhir dan 80. Dalam konteks bukan sastra, saya karena memang bukan praktisi sastra Jawa ya, tetapi saya senang, saya pengamat dan saya senang aja lah baca gitu ya. Di era-era itu siapa yang berani protes lewat lagu, di dalam lagu ada syair, di syair itulah ada sastra. Iwan Fals mencoba untuk melihat kondisi real yang saat itu tidak berani. Nah inilah selain Koco Benggolo dan Teropong, bagi saya ini menurut pendapat saya itu adalah seorang sastrawan itu punya keberanian mencapai apa artinya gini, mengabarkan sebuah kebenaran. Nah, ini yang tak sebut tadi pembaca canggih. Jadi yang dikatakan Mas Imran itu sudah sampai pada ideologi karya itu. Iya kan? Udah sampai ke titik itu. Terus ke Mas. Apa ya? Iya karena untuk itu ya. Orang kocok dari Teropong kurang apa meneh. Tapi mungkin sebelum kita menuju ke segmen kedua, kita rehat sejenak dulu ya, Mas. Oke. Terima kasih. Insan edukasi diskusi kasih gek sawetawis badhe kalajengaken sabibaripun pariwara. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Insan edukasi wangsul malih wonten ing diskusi. Wah, tambah gayeng nggih menika nggih. Nggih, kados pundi menika Mas Imron kalau wau mun sigek ya nuwun sewu nih. Nggih bab sastra menika minangka Koco Benggolo nggih. Monggo Mas Imron. Maaf nggih, bahasa Indonesia nggih. Nggih mboten napa-napa campur-campur nggih. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nggih leres. Ya tadi Mas nggih. Mboten tidak hanya Koco Benggolo, tetapi bisa menjadi teropong, artinya melihat ke masa depan, karena tidak sedikit dari para pujangga kita itu mengerti tentang masa depan. Bukan berarti
ndisi laku ya, ndisi langkah enggak. Tetapi apa yang mereka pikir kadang-kadang itu ada 5 level melebihi orang-orang yang umum. Taruhlah semacam itu. Dalam konteks kaca benggala kita bisa melihat konteks secara personal ya. Tadi seperti saya contohkan ketika Mahabharata. Saya itu termasuk jadi dari kecil itu kan lihat wayang nggih. Jam setiap pagi itu saya lihat wayang. Karena dulu itu di Klenteng ada wayang, Pak. Di tempat saya. Saya itu sukanya Werkudara. Gitu kan. Werkudara. Sampai sekarang itu kan, sampai temanku TA kalau nggak ada Werkudaranya saya nggak mau lihat. Artinya di sini ada sebuah perubahan behavioral, perubahan tingkah ketika tanpa sadar saya kecil itu melihat itu, otomatis kan memori saya akan mengatakan bahwa inilah yang tak senengi, inilah aku kan itu dalam konteks bukan aku menyampaikan dengan Werkudara tetapi tokoh apa ideal ya? Iya, tokoh ideal. Artinya disitulah Werkudara berarti semakin sampai taruhlah opo anane dan sebagainya itu kan artinya terus sampai ke titik sampai dia mendapatkan taruhlah dia ketemu Nawaruci itu kan ya. Dalam konteks itu sampai saya gitu sampai situ. Nah, ini adalah bisa jadi kan gini. Itu bisa membedah diri kita sendiri. Taruhlah si A seneng Anoman. Otomatis ketika senengnya itu dia kan otomatis ngomongin antara kecil sampai dia sampai seperti apa sih Anoman itu. Enggak jauh berbeda ketika saya berbicara Werkudara. Dari mulain tadi bal dipitak-pitak belum ngertos sekali tekan taruhlah sampai itu tokometri itu kan sampai artinya karena saya sukanya itu gitu. Ini bisa artinya bisa menjadi pembelajaran diri pribadi secara personality dan itu memang tidak bisa terlihat karena nggak bisa dibuktikan kan gitu kan dalam konteks wujud, tetapi dalam konteks tabiat dan karakter itu pasti akan ada perubahan tentang itu. Dan mengenai ini tadi masalah personal ya, tadi terus bisa jadi menjadi kaca benggala dalam konteks bernegara atau juga sejarah. Negara kita lihat saja semacam Sota Soma ya kan ya, dengan semacam itu. Terus dalam konteks sejarah juga kalau Tidonya, kalau Bendunya ya kan, sama Ronggowarsito. Terus dalam konteks sejarah bisa jadi kita tahu Diponegoro itu lewat Babat Diponegoro kan gitu. Sampai dia ketangkap sampai dia apa itu lewat Babat Diponegoro semacam itu. Tetapi bisa juga kita itu melihat ke depan melalui sastra. Makanya kalau di dalam konteks ini dulu kan sastra sebagai alat pembebasan, alat pembenaran semacam itu kan ya. Katarsis. Iya, semacam itu. Nah, ini kan gini. Buktinya kayak taruhlah gini ya. Ada nggak usah ngomongin sastra dalam konteks yang mungkin orang awam lebih tahu, orang awam yang tahu ya taruhlah gini. Film kok ini koyo sok ben yo sibuk ternyata kok bener ya saya kanggo hologram kan gitu kan ya. Terus macam ini sama ada beberapa bentuk-bentuk sastra yang sifatnya nanti akan jadi kayak tadi saya kembali ke tadi sebenarnya bukan masalah dikarang atau dicipta tapi kalau ini memang energinya full itu sebenarnya kan adalah sebuah petunjuk. Makanya ketika di Bali itu kan dapat dikatakan Seniman itu kan setengah dewa gitu kan ya. Jadi kalau di sastra sendiri itu memang dikatakan seorang pengarang itu adalah makhluk yang jenius. Karena dia mampu merangkum sesuatu yang konkret itu agak dijauhkan dari realita tetapi dikemas menjadi sesuatu yang indah. Ya, ketika itu diinterpretasi, ya, karya itu diinterpretasi, dioncei, ya, maka kita akan menemukan kenyataan lagi di situ. Nah, maka seorang pengarang itu memang dikatakan dalam teori sastra itu memang wong kui jenius, maka dia bisa menciptakan semacam itu. Artinya karya dengan kaidah-kaidah yang benar dan tepat. Nah, makanya tadi seperti dikatakan Mas Imron itu kan luar biasa, contoh-contoh yang sangat luar biasa yang sebenarnya tidak semua orang itu mampu sampai ke titik itu. Titik rumusan yang dikatakan Mas Imron bahwa Galileo seperti ini, bahwa karya itu bisa futuristik ya semacam itu. Karena itu memang kejeniusan dari seorang pengarang yang mampu katakanlah menggambarkan past time, present atau future gitu loh. Semacam itu. Memang karya sastra itu terbentuk sendiri kan karena berangkat dari sebuah kegelisahan ya. Dan si pengarang itu sendiri mampu untuk menghadirkan kegelisahan itu pada saat ini tentang masa yang akan datang. Akhirnya itu akan tertulis. Dan dia ketika menulis dalam bentuk kegelisahan itu mampu membentuk sesuatu karyanya itu sehingga menghadirkan pada si pembacanya itu akan mengikuti
ada sebuah sentuhan atau excitement, ada sentuhan. Tetapi bagi si pembaca cerdas tadi. Ya, memang. Tetapi kalau hanya sebatas sajian seni, hanya sebatas hanya dinikmati saja. Lah itu yang harus kita pahamkan, kita sadarkan. Ini loh, ketika kita itu baca karya sastra itu harus seperti ini. Karena orang-orang dulu ketika membuat karya sastra atau sekarang sajalah, itu kan kita harus melalui sebuah proses menyamakan dengan alam sekitar. Ya, ada perenungan terlebih dahulu ada mungkin. Perenungan. Itu kan gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu pun juga sama sebenarnya. Ketika sebelum ada kapal selam, itu kan taruhlah perupa sudah bisa bikin kapal selamnya. Leonardo da Vinci lah taruhlah semacam itu. Nah, ini juga bisa. Dan terlebih dengan sastra Jawa nggih, kalau remen banget ingat. Jadi banyak bahasa sanepan di situ sebenarnya mengarah ke masa depan. Cuma kita nggak bisa ngartikan secara herbal, secara verbal gitu nggih. Artinya gini, kayak semacam bumi sabuan besi itu kan gambaran kereta api. Tapi ini ditonton sabuan besi ya sudah. Kapan sabuan besi ini kan gitu. Nah inilah banyak sanepan. Motor mabur barangnya. Makanya artinya itu bukan masalah isinan atau mboten, tetapi dibalut dengan keindahan estetis tadi. Akhirnya hanya mampu ditelaah nek pemahaman filosofi ini udah artinya sudah melalui tahap-tahap yang untuk mencapai itu. Nah, pancen pembaca itu kudu duwe sangu. Iya toh, sangu pengetahuan sing iso mengko digathuk-gathukke. Oh, karepe Rangga Warsita kaya ngene iki. Jadi bukan karepe wantah. pengarang. Iya, betul. Iya, seperti itu. Terlebih Jawa kan semacam itu, Mas. Iya. Mayoritas kan banyak sanepannya toh. Kembang pun juga. Tetapi juga ada yang meloho. Artinya apa adanya. Seperti dalam tembang-tembang itu juga apa adanya juga banyak. Seperti ngilmu iku kalakone kanthi laku dan sebagainya itu kan meloho yang memang diberikan sebuah saran untuk pembelajaran dalam sastra, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ini ada ke proses, estetiknya gitu. di sini, estetiknya di sini kayak sabuan besi, kemudian berbagai-bagai yang kata-kata metaforis itu masih sebatas pada estetika ya. Tapi kalau itu dionceki lagi masih bisa. Dan itu malah tegese iki apa ngene ae. Dan itu malah gini ya Mas, malah tidak hanya dalam konteks wacana, tetapi menjadi sebuah praktisi dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, ketika dandang gula adalah sore itu pasti kita panik, ojo turu sore kaki ono di malang jagat itu. Begini kok ibaratnya ono ki turu mung songi. Itu tahapan yang mesti kita baca walaupun sastra, tetapi itu menjadi mantra ketika diyakini. Ning saiki cah nom ora paham. Orang sing nembangke kan. Masalah kuwi. Makanya bagaimana ketika karya sastra seperti itu yang mempunyai makna, itu punya makna loh dan punya fungsi. Itu harus betul-betul anak sekarang itu iki loh ngene iki lho Le. Zaman biyen ini manfaatnya ngene iki. Dan itu kontinu loh. Sore. Ya kan Candiola terus sampai ke malam itu pasti tiap hari. Itu yang disebut tadi oleh Mas Afang itu menghaluskan ya. Melembutkan hati itu seperti itu di situ. Ya, jadi memang fungsi sastra ketika nilai estetiknya itu memang dibangun katakanlah ya penuh dengan sanepan, metafora-metafora yang nyaman, asik didengar, itu kan sebenarnya sampai pada diperdengarkan saja orang itu sudah akan hanyut dalam satu situasi sing nyaman gitu. Emosi iso lerem semacam itu. Itu baru itu loh, belum dionceki lagi loh maknanya. Kan? Nah, ini artinya apa? Artinya saya mungkin merangkum tadi yang dikatakan Kang Warto sama Mas Imron bahwa sebenarnya sastra saja dengan nilai estetiknya kita sampai pada grade estetik saja itu sudah mampu membuat rasa hati itu nyaman gitu. Untuk sastra yang memang membuat nyaman. Kadang ada kan karya sastra sing meletup-letup ya toh. Ana sing rasane iki marake jengkil ya mergo alur ceritane mergo kata-katanya itu bisa ya. Tapi untuk menghaluskan itu tadi dalam konteks menghaluskan itu ini dengan kidung rumeksa ing wengi, kemudian kekidungan-kekidungan yang dolanan sing marake wong ki merasa nyaman dengan tik-tak semacam itu sudah nilai fungsi sastra ki wis muni.
Iya kan? Bahkan dari dulu itu sudah setiap pembelajaran sudah menggunakan karya sastra yang paling kuat seperti Taman Siswa itu. Ya. Itu kan luar biasa itu. Ya. Baris rampak sing urut kacang. Itu kan sebuah karya sastra yang luar biasa. Ya, dan tetapi itu pendidikannya itu masuk gitu loh. Betul, berbasis budaya yang kita miliki, yang kita jalani sehari-hari, ya kan? Dan itu mampu untuk membangkitkan si anak. Ya, ketika hanya dengan baris rampak sing urut kacang keprok. Nah, itu kan sudah luar biasa. Ini bisa membangkitkan. Betul. Terus lagi ketika ada sebuah seperti tembang yang bisa, sastra yang bisa menenteramkan tuh. Yeah. Iler tandure sumilir. Itu kan enak banget. Nih saiki bocah saiki nek diwenehi ngono piye? Iso ora? Lah itu kita harus tak kenal maka tak sayang. Nah, itu. Mula kudu ana sing kenalke. Tapi tak pikir kalau untuk masalah ini kan sesuatu kalau kita mengarah ke lokal to global, itu kan artinya tinggal packaging kita, tinggal pemasaran kita. Betul. Ini kata kunci Mas Afang, lokal to global. Artinya apa yang dipunyai oleh Jawa itu sakjane universal, ya toh? Sakjane universal. Ketika orang itu harus dibangkitkan supaya dia bersemangat, di belahan dunia lain pun ada misalnya kekidungan atau tembang-tembang yang seperti itu dengan bahasa dan cara mereka gitu loh. Seperti itu. Ono sing kidung rumeksa ing wengi. Packaging yang menarik diangkat. Ya, seumpama seperti ini tadi apa kidung rumeksa ing wengi. Di belahan dunia lain juga ada seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Ya. Kalau kita lihat ya, maksudnya di era sekarang aja lah ya. Kita di era sekarang itu kan artinya gini, sastra melalui lagu semacam itu kan, koplo itu kan sudah mendunia sekarang, baru lagi gitu kan. Tinggal bagaimana mengemas message-nya seperti apa sih? Iya. Message-nya apakah kita samakan dengan taruhlah kita sisipi ya, mungkin konon katanya kan lebih baik sisipinlah walaupun satu ayat gitu kan, sisipinlah walaupun satu filosofi Jawa namanya gitu. Artinya di situ gitu kan. Wilah yang sekarang pamono langgeng sekar maca. Itu sudah dimulai gomblo tapi bukan goplo. Itu sebenarnya pemodernan sastra loh itu. Iya kan? Wis saka serat. Iya, tapi diangkat melalui alunan musik. Ya. Dan waktu itu tahun piro ya kuwi? 70-an. 80-an lah, 80-an. Itu apa kasetnya laris banget itu ya. Hong Wilahing judulnya. Hong Wilahing sekarang bawono. Ya. Tapi di situ memang ada. Dia menggubah tentang lagu dolanan anak sing alah gedok apa empuk apa itu udah Lindri enggak itu sama. Terus ada juga Serat Widotomo. Ada Widotomo yang memang itu Widotomo kan. Betul. Di apa artinya di packaging di era itu. Karena waktu itu era itu adalah musiknya musik pop dan blues, semi rock nganu ya udah dia bikin. Nah sebenarnya sama. Kalau saiki secara musik, genre musik kan udah masuk, artinya kan gitu kan. Nah, ini artinya apa? Piye carane dhewe iki peduli meneh lho. Ya. Ada agen-agen kepedulian ya nek ben berubah iki kan agen perubahan, tapi agen kepedulian supaya semua pesan-pesan dan kebaikan sastra itu bisa diangkat lagi, ya kan, sejalan dengan apa yang ada sekarang melalui teknologi, melalui apapun yang bisa dinikmati secara universal. Wah, luar biasa. Tansaya gayeng nggih. Nanging nuwun sewu insan edukasi diskusi kasih sawetawis badhe kalajengaken sabibaripun pariwara. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara.
Sana edukasi wangsul malih wonten ing diskusi The Power of Sastra utawi sastra menika kagungan daya pangaribawa. Nggih. Wah, luar biasa menika. Saestu. Nggih. Tansaya gayung monggo Mas Adi Satyoko saged pun lajengaken kula pun gayeng regeng sanget nggih. Sastra duweni daya pangaribawa. Nah menika salajengipun kados pundi menika supados daya pangaribawa sastra menika langkung kuncara, langkung kemata, langkung anjayeng bawono. Rasa anjayeng bawono nggih. Mendunia. Kata kunci mendunia. Nggih. Ngaten Mas Afang apa kalau sampun pun aturaken Mas Imron, Mas Afang, Mas Kang Warto menika kebaikan-kebaikan sastra melalui karya, melalui apapun lah syair-syairnya kemudian diperdengarkan semacam itu. Tapi ada satu hal yang memang harus dan wajib untuk dilakukan, nggih menika revitalisasi kebaikan sastra. Woi, anyar iki. Revitalisasi kebaikan sastra, nggih. Karena tadi diceritakan dening Mas Imron, Kang Warto, pilih kebaikan sastra itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yes, betul. Ya. Ning terus kok hilang gitu loh. Seperti tadi dikatakan salah satu proses pembelajaran atau pengajaran melalui taman siswa nggih Mas. Nah, itu kemudian berbagai-bagai tadi kidung-kidung yang sok dialami Mas Imron ketika sedang suntuk apa misalnya dalam keluarga seperti itu perlu direvitalisasi. Sebenarnya ada banyak cara, tapi satu hal yang perlu diapresiasi adalah kita saat ini sekarang di Radio Edukasi ini ya. Radio Edukasi ini adalah salah satu patron atau pengayom sastra yang nyata. Buktinya apa? Buktinya kita mempunyai ruang di sesi ini diberikan oleh Radio Edukasi untuk mengabarkan kebaikan sastra. Dan itu harus kontinu. Harus kontinu. Salah satunya melalui diskusi dan betul, nanti mungkin ada pembacaan karya sastra pilihan. Nah, ini yang sebenarnya perlu ditiru oleh lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia untuk apa? Untuk berfungsi benar-benar sebagai pengayom atau patron. Kalau bukan pemerintah yang melindungi, mengayomi, mengembangkan, siapa lagi? Akan hilang itu nanti. Akan hilang, betul. Ini salah satu apresiasi yang memang harus kita akui bersama. Kita akui bersama dan kita sampaikan terima kasih kepada Radio Edukasi dari yang dikelola oleh BPMRPK ya. Yang secara kalau dibilang spontan ya tidak, karena memang terencana sudah memulai dan ini menjadi satu ruang publik yang sangat baik yang nantinya harus ditiru oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memang berkewajiban sebagai patron atau pengayom kehidupan dan perkembangan sastra. Ini salah satu dari sekian banyak yang menjadi bagian revitalisasi kebaikan sastra. Mudah-mudahan dalam wadah untuk sastra ini tidak hanya di Radio Edukasi ini saja. Betul, dan ini kan sudah memulai ya. Mudah-mudahan ada wadah yang lain, ada komunitas yang lain untuk menghidupkan, meregengkan. Jadi karya sastra itu mampu untuk anjayeng bawono mendunia. Karena apa? Ini sebenarnya sudah diakui oleh dunia. Karya sastra kita itu sudah diakui oleh dunia. Kita punya beberapa karya sastra Jawa yang sudah menjadi memory of the world. Ya. Salah satunya Babad Diponegoro, yaitu gambaran perang Jawa terbesar 1825 sampai 1830. Itu sebenarnya dropnya VOC itu di situ ya, perang Jawa terbesar. Kemudian ada Negara Kertagama ya, itu cerita tentang masalah tata negara di Majapahit ya. Tapi tata negara aja udah diakui oleh dunia loh. Majapahit loh menjadi memory of the world. Itu tahun 2012 kalau tidak salah yang sudah diusulkan oleh UNESCO. Kemudian ada satu lagi dari Sulawesi, Ilagaligu kalau nggak salah. Betul. Ya, Ilagaligu. Ini Centini ini nggak tahu ini mau masuk di ke Ngana atau enggak. Nah, ini sebenarnya salah satu dari sekian banyak kebaikan sastra yang sifatnya
from local to global. Ya, dari saka sing kedaerahan menuju ke dunia internasional. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa karya sastra itu nalare wong Jawa kuwi padha karo nalare wong sak donya. Apike wong Jawa ya sing dipikirke apike wong Jawa iki ya dipikirke oleh dunia gitu loh. Jadi nalar universal ini namanya. Iya kan? Nah, kalau karya sastra itu sudah bisa dihadirkan dengan dasar nalar universal ya, dan itu berterima oleh orang di belahan dunia sana, maka karya itu pasti akan diakui secara global. Iya, Nah, piye carane ya sinau nek arep gawe ngono iki. Makanya seorang pengarang itu memang harus cerdas supaya dia mampu mengemas karya-karya dan memberikan kebaikan-kebaikan melalui karya sastra. Nah, yang kebaikan melalui karya sastra itu kan tidak membosankan, beda karo bahasa berita. Ya wingi sok ono misalnya seperti itu bosan. Kita boleh kolaborasi enggak masalah dalam karya betul. Sastra apapun kita boleh berkolaborasi. Sastra karo musik misalnya. Enggak masalah. Karo tari ya kan. Nah, ini Kang Warto nanti biasanya sok nari iki. Karena memang ada keterkaitan, sangat terkait. Maksudnya gini, kalau kita baca tulisan Umar Khayyam zaman dulu ya, ada bahwa masyarakat sangat lekat dengan seni-seni tradisi, dan di situ yang namanya musik pasti lekat dengan sastra, dengan tari, dengan wayang semacam itu. Betul. Otomatis. Betul. Dan ada itu sejak kakawin itu udah banyak ya, misalnya kayak wayang beber, kayak wayang apa, cerita-cerita tentang kebaikan dengan media yang apa adanya. Seperti dulu kan wayang beber kan pakai kain saja. Ya kain digambari. Jadi tokohnya rung bergerak-gerak masih semacam ini. Dan hanya menceritakan saja. Dan artinya sah-sah juga ketika kita mencoba menginovasi, entah itu bukan dalam bentuk pattern lama ya, maksudnya ya, dengan perspektif saat itu apa gitu ya. Suatu sampling kayak semacam era Gombloh itu kan, dengan artinya menampilkan kembali semacam Widotomo dan sebagainya dengan porsi dia ya. Padahal di situ kan sebenarnya pangkur kan. Udah ada patternnya kan. Pangkur sebenarnya, mingkar-mangkir akorono. Akhirnya tapi dengan itu. Sebenarnya ini kan bisa menjadi artinya bentuk apresiasi kita untuk menginovasi hal-hal semacam itu. Walaupun pasti ada namanya dalam konteks di sini itu kan, selain ada pelestarian yang sifatnya ngugemi gitu ya. Artinya dari sisi kan di Mojopatan ada hitung-hitungan. Yang penting kan rohnya itu masih ada gitu loh. Rohnya kan masih ada. Nah, ini mungkin yang seperti tadi katakanlah contohnya kemasan Gombloh tadi ya, yang Widotomo di Popke. Itu pikiran Gombloh ini sebenarnya sudah sangat maju. Artinya dia hanya berpikir piye carane sesuatu yang tradisional itu berterima secara global. Nah, itu cerdas loh itu. Sesuatu yang cerdas. Jadi mungkin bagi masyarakat tertentu, wah kuwi langgar pakem kuwi tradisi ngene. Tapi yang dipikirkan oleh Gombloh bukan itu. Kehidupan betul. Makanya kebaikan sastra ada di situ. Dia luwes sebenarnya. Ya, dia mampu deret-deret kemana saja. Yang penting adalah apa? Nilai kebaikan itu sampai kepada masyarakat kekinian. Karena saya pikir gini ya, sastra itu survivalnya bukan karena sastranya, tetapi harus ada person yang mensurvivalkan kan. Itu revitalisasi diangkat kembali. Orang diam sebagai karena sastra kan diam kalau kita artefak hitung nggak kawin terus ming serat-serat itu. Yang penting dia kan mampu untuk menghidupkan itu sastra itu gitu loh. Dia harus kita survivalkan kan. Nah, ini kan sebenarnya udah ada form-form umpamanya kan gini. Ada beberapa komunitas yang tetapi semacam Mojopatan dan sebagainya itu kan pakem ya, artinya sudah punya patrem. Iya, memang harus ada guru lagu bilangan ya, guru kontrol itu metro-metrumnya wis bagus ya. Tapi kan untuk bentuk arah inovasi, karena bagian selain pelestarian ada juga pengembangan kan gitu kan. Selain pengembangan juga ada yang paling dasar banget yaitu penggalian. Suatu contoh kan kita mungkin beberapa sastra tidak kita temui dalam bentuk karena nggak ditulis atau apa. Kayak dolanan anak taruhlah soyang badio langit tak boleh bunyi ra ono kan gitu. Nduk cemoro ya Bu ya Pak. Ini kan banyak banget ya semacam ini. Betul. Sebenarnya menarik, artinya dan tanggung jawab kita tidak hanya dari pelestarian, tetapi kita
bisa juga mencari lagi penggalian dulu-dulu yang pernah ada apa. Betul. Kalau belum tertulis kita tuliskan, karena banyak juga mungkin di mbah-mbah kita itu masih bisa nyanyi. Kayaknya orang tulisannya kan gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti dari radio edukasi dia nanti siapa tahu malah ayo sekarang untuk penggalian lagi ya, siapa tahu. Iya. Itu tak Mas Afang? Iya betul Ini sekali. kelihatannya nanti ada apa program pembacaan kakawin kalau nggak salah. Betul nggak? Betul Nah, sekali. ini sebenarnya sebagai salah satu inovasi. Iya, Artinya revitalisasi kebaikan sastra itu, ya kan? Jadi karya sastra itu walaupun mungkin katakanlah metromu api banget. Ning nek wong saiki ora ngerti kuwi ya nggo ngopo. Iya. Gitu loh. Kebaikannya di mana? Iya. Dia hanya diam sebagai artefak, ya kan? Kadang ada sesuatu yang wah iki ora ilok. Disebutkan ora adiluhung ilok. tapi nggak tahu adiluhungnya Iya. itu bagaimana. Bagaimana? Ya Kita harus kan? menyesuaikan ini sajian gue sopo. Ya, Iya, betul. Kan gitu. Betul. Katakanlah tadi saya nggon pangkur gitu ya kan. Pangkur didadekke pop ya kan. Nah, sebenarnya dulu katakanlah anak-anak muda itu nggak tahu loh. Wah, ini apa tuh Hong Wilaheng ini? Tapi karena dia nyaman mendengar dari sajian pop itu, lagu pop itu, dia mungkin akan menarik ke belakang loh. Oh, iki sakjane pangkur to iki. Iki Widotomo iki. Nah, ini sebenarnya tidak disadari adalah salah satu strategi untuk mengomunikasikan sesuatu yang tradisi itu ya kepada yang populer sekarang supaya anak muda itu tahu. Tapi le mancing ki orang nganggo jenenge iki pancing sing bentuke lawas, tapi pancing bentuk baru supaya anak itu tahu. Setelah mereka tahu, mereka akan bertanya kembali, oh iki ternyata babone nganu jenenge tembang-tembang. Misalnya tembang gede, tembang tengah, tembang Ocopat apa semacam Betul. itu. Nah, jadi ini loh. kudu ngerti babone mau. Iya. Betul. Ini adalah pengembangan, ternyata harus kembali ke belakang lihat babone jane kaya ngopo toh. Iya, iya. Tetapi kalau anak seperti itu semua, luar biasa. Oh, iya. Iya, betul. Ini Luar biasa. juga menarik ketika taruhlah gini ya, kartun. Kalau dulunya itu dikartunin gambar wayang, pasti akan cari babonnya dulu ya. Iya. Ya. Sayangnya sekali kan ketika kartun-kartun di awal atau juga boneka-boneka dan sebagainya itu kan bukan wayang gitu. Coba kalau wayang kartunnya itu, wah pasti dia akan tahu Mahabharata sama Ramayana itu. Iya. Ini hanya Ya, ini mungkin yang perlu kita coba untuk selalu hadirkan cara-cara melalui media-media yang dapat mengangkat kebaikan-kebaikan karya sastra mungkin yang lama yang dikatakan tadi oleh Mas Afang ya adiluhunge nang endi nek ora dipahami oleh masyarakat sekarang. Nek meng dipahami oleh masyarakat zaman dulu ki terus lah adiluhunge apa? Dia hanya hadir sebagai artefak. betul. Ya, Iya ya kan, sebatas simpenan. tulisan, simpenan. Iya. Nah, terus kebaikannya di mana? Menggo catatan. Nah, kebaikan itu muncul ketika dia hadir di masa sekarang. Jadi ini ada satu hal lagi bahwa karya sastra itu dikatakan masterpiece, hebat, adiluhung itu kalau dia mampu melebihi zamannya. Ya. Jadi dia dikatakan waktu itu kakawin, tapi sampai zaman milenial ini ternyata masih mampu berterima, bisa dibaca nyaman, bisa diinterpretasikan, dioncei untuk kehidupan saat ini. Nah, itu dikatakan adiluhung. Itu dikatakan mungkin klasik. Iya kan? Jadi karya sastra hebat itu pembuktiannya adalah zaman. Iya kan? Nek di zaman sekarang dek wis ramuni dalam tanda petik, ya sudah hilang. Arep nggo apa? Iya. Iya kan? Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke tadi rumusan di awal oleh Mas Afang tadi bahwa karya sastra itu memang salah satu bagian pembangun masyarakat, tapi dari sisi mental spiritual, bukan dari sisi fisik yang bisa diraba, dilihat oleh mata dengan wujud-wujud visual. Ya. Karya sastra ini hasil ini tidak visual, tetapi mewujud dalam membentuk karakter jiwa. Iya. Saya contohkan tadi kan Betul. kecil saya nonton Werkudara tapi Ya, itu. Terbentuk sampai sekarang. Sampai Iya, Nah, nganti tua. Pokoknya anggere ora ana Werkudara, ora nonton. Inggih, saya sangat wabile ingkang pun pangendikaken saking Mas Adi menika wau minangka dudutaning. Nah, diskusi wonten ing kalodhangan menika.
Nggih, insan edukasi diskusi The Power of Sastra toyo pangaribawaning sastra wonten ing masyarakat. Sampun dumugi wonten ing pungkasaning acara. Mugi dadosaken manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing radio edukasi wonten ing wekdal salajengipun. Salam rahayu, salam sastra budaya. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.